Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Kurnia Putra dengan NPM 2215061005. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan untuk tugas metodologi penelitian, yaitu merancang sebuah penelitian atau paper dari bab 1 sampai bab 3. Di mana untuk judul yang saya pilih itu yang adalah studi arsitektur keamanan cloud untuk kajian mekanisme pertahanan terdistribusi terhadap serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Lanjut. Yang pertama ada pendahuluan, di mana latar belakangnya, cloud computing telah menjadi tulang punggung utama dalam penyediaan layanan digital modern karena kemampuannya untuk menyediakan sumber daya secara dinamis, elastis, dan sesuai permintaan. Namun, cloud computing menghadapi berbagai ancaman keamanan. Salah satunya adalah Distributed Denial of Service atau DDoS yang dapat melumpuhkan layanan, sehingga dapat menyebabkan penurunan performa sistem, downtime layanan, hingga kerugian finansial yang signifikan. Nah, untuk mengatasi ancaman ini, diperlukan mekanisme pertahanan yang tidak hanya kuat tetapi juga terdistribusi, guna menjamin ketersediaan layanan di seluruh lapisan sistem, di mana mekanisme pertahanan terdistribusi menawarkan kemampuan untuk melakukan deteksi dan mitigasi serangan secara kolaboratif antar node dalam jaringan cloud. Selanjutnya itu ada rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama, bagaimana arsitektur keamanan cloud menghadapi serangan DDoS. Yang kedua, apa saja mekanisme pertahanan terdistribusi yang digunakan dan sejauh mana efektivitas pendekatan terdistribusi. Lanjut, itu ada tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis dan mengkaji arsitektur keamanan cloud yang digunakan dalam menghadapi serangan DDoS. Selanjutnya, yang kedua, mengidentifikasi metode dan mekanisme pertahanan terdistribusi terhadap serangan DDoS dan mengevaluasi kelebihan dan keterbatasan dari pendekatan pertahanan terdistribusi dalam konteks keamanan cloud. Selanjutnya ada manfaat dan batasan. Manfaatnya yang pertama secara akademik, itu menambah referensi di bidang keamanan cloud. Kemudian manfaat secara praktis, itu memberikan rekomendasi arsitektur keamanan, dan manfaat secara teknologis yaitu dapat menjadi acuan sistem keamanan yang adaptif. Sedangkan untuk batasannya, di mana penelitian ini hanya berfokus pada serangan DDoS, selanjutnya solusi yang dikaji bersifat terdistribusi, artinya tidak membahas solusi yang lain. Kemudian penelitian berbasis literatur tanpa implementasi sistem, di mana sesuai judulnya ini hanyalah studi tanpa ada penerapan. Kemudian tinjauan pustaka. Yang pertama ada landasan teori. Yang pertama, computing adalah teknologi yang mengakses sumber daya komputasi melalui jaringan internet, sehingga kita dapat mengakses komputasi dari manapun selama ada jaringan internet. Selanjutnya ada arsitektur keamanan cloud, di mana ini mencakup kebijakan, teknologi, dan kontrol yang melindungi data aplikasi infrastruktur dari berbagai ancaman. Seperti namanya, ini intinya adalah keamanannya. Selanjutnya ada serangan DDoS, yaitu merupakan serangan yang mengganggu ketersediaan layanan dengan membajari target menggunakan trafik dari berbagai sumber atau dari banyak sumber. Selanjutnya ada Economic Denial of Sustainability atau EDOS, adalah bentuk serangan DDoS yang memanfaatkan fitur auto-scaling cloud untuk meningkatkan biaya penggunaan layanan secara drastis. Selanjutnya ada mekanisme pertahanan distribusi yang direncanakan, di mana pertahanan terdistribusi adalah pendekatan yang menggunakan beberapa node atau komponen sistem secara kolaboratif untuk mendeteksi dan merespons serangan. Yang pertama ada pushback mechanism, di mana ini untuk meminta router untuk memblokir trafik yang mencurigakan. Yang kedua ada collaborative filtering, itu di mana berbagai node atau banyak node yang mengidentifikasi dan memitigasi serangan yang terjadi. Selanjutnya ada traffic rerouting atau dancing hole, di mana ini mengarahkan trafik ke jalur alternatif untuk mengurangi beban dan menganalisis serangan, di mana ini juga bisa untuk mengalihkan serangan ke tempat lain.
Selanjutnya ada SDN Based Defense, di mana menggunakan SDN untuk memantau dan mengontrol trafik jaringan. Selanjutnya ada penelitian terkait. Seperti bisa dilihat, yang pertama ada uh, ini peneliti Agrawal dan Tapaswi tahun 2019. Judul penelitiannya adalah Defense Mechanism Against DDoS Attack in Cloud Computing, di mana ini menyajikan tinjauan menyeluruh tentang teknik pertahanan terhadap serangan DDoS dalam lingkungan cloud. Yang kedua itu ada dari Zhang pada tahun 2023, itu adalah judulnya Survey of DDoS Defense Mechanism, di mana ini mengklasifikasikan metode pertahanan berdasarkan layer OSI dan aktivitasnya dalam cloud. Selanjutnya ini ada dari Brandao dari tahun 2024 dengan judulnya Unsupervised GAN System for DDoS Detection, di mana ini mengembangkan sistem deteksi berbasis GAN untuk menangani serangan low rate dan serangan internal. Selanjutnya ada dari Kumar tahun 2021, judulnya adalah Proactive Mitigation of Cloud Based on DDoS Attack, di mana ini adalah strategi pertahanan proaktif berbasis arsitektur cloud terhadap serangan DDoS. Selanjutnya untuk metodologi penelitian, yang pertama ada jenis dan pendekatan penelitian, di mana penelitian ini merupakan studi deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji arsitektur keamanan dan mekanisme pertahanan terdistribusi terhadap serangan DDoS. Pendekatan yang digunakan adalah studi literatur dengan menggali dan menganalisis berbagai publikasi ilmiah terkini. Selanjutnya ada metode pengumpulan data, di mana dalam penelitian ini dikumpulkan melalui telaah literatur terhadap jurnal-jurnal ilmiah terindeks Q1 dan Q2, artikel konferensi, serta dokumen teknis terkait arsitektur keamanan cloud dan pertahanan DDoS, di mana kriteria pemilihan itu meliputi yang pertama terbit dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, kemudian relevan dengan topik pertahanan cloud dan DDoS, dan memiliki kontribusi signifikan terhadap keamanan dan terdistribusi. Selanjutnya ada teknis analisis data, di mana data yang diperoleh akan dianalisis secara kuantitatif dengan pendekatan analisis isi atau konten analisis melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada kategori jenis mekanisme pertahanan yang digunakan. Yang kedua ada identifikasi komponen arsitektur yang relevan. Yang ketiga ada analisis kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan. Dan yang keempat ada penyusunan sintetis dan rekomendasi dari studi literatur. Selanjutnya adalah langkah-langkah penelitian, di mana ini adalah tahapan sistematis dalam pelaksanaan penelitian ini. Yang pertama ada identifikasi permasalahan dan tujuan penelitian. Yang kedua ada pengumpulan dan seleksi literatur relevan. Yang ketiga ada analisis dan klasifikasi metode pertahanan terdistribusi. Yang terakhir ada penyusunan hasil kajian dan kesimpulan. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tabel sintesis yang memuat perbandingan metode pertahanan berdasarkan kriteria berikut. Yang pertama adalah jenis pendekatan, dia bisa reaktif atau proaktif. Kemudian cakupan layer OSI. Yang ketiga arsitektur sistem, di mana arsitektur ini terpusat atau terdistribusi. Kemudian efektivitas dalam mitigasi serangan DDoS, di mana instrumen ini digunakan untuk mengorganisasi temuan literatur dan mendukung analisis dalam menjawab perumusan masalah tersebut. Oke, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.